Bila ditanyakan kepada kita mau memilih jalan yang lurus atau jalan yang berliku-liku, tentu saja pada umumnya kita ingin memilih jalan yang lurus, yang tidak ada lekukan atau membuat kita jatuh, yang rata, yang bahkan bebas hambatan, dan itu yang biasanya kita inginkan. Tetapi jalan berliku-liku biasanya dihindari orang. Sesuatu yang rumit, sesuatu yang ruwet, sesuatu yang memang tidak mudah untuk dilalui, orang akan cenderung untuk tidak mau melalui jalan itu. Padahal sebenarnya di dalam segala keterbatasan kita mudah terkecoh untuk memilih jalan itu. Bisa jadi tampaknya jalan itu berliku-liku atau banyak hambatan, tetapi sebenarnya ujungnya menuju satu kehidupan. Tapi ada jalan yang tampaknya baik pada mulanya, mulus, lurus, tidak ada lika-liku, tidak ada kelokan-belokan, maka pada saat itu kita akan memilih jalan itu, tapi lupa bahwa ujungnya ternyata tidak seindah memulainya. Dan inilah hidup manusia. Dalam perjalanan siarah iman kita akan temukan banyak jalan-jalan yang berliku-liku atau yang lurus. Pada umumnya di dalam segala kelelahan kita mau jalan yang mudah-mudah saja deh. Jalan yang aman, jalan yang memang tidak ada gejolak sehingga kita bisa jatuh di sana. Dan pada saat itu kita sebenarnya sedang mulai terkecoh dengan apa yang tampak di mata kita. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk memilih, dan memang pada dasarnya manusia diberikan hak untuk memilih, kita harusnya memang lebih peka lagi akan apa yang kita pilih. Sejak manusia diciptakan di dunia ini, Tuhan sudah karuniakan nalar yang membuat dia bisa memilih. Tapi di dalam kemampuannya untuk memilih, manusia lebih memilih yang menyenangkan, padahal ujungnya membinasakan. Yang tampak baik-baik, padahal ujungnya sangat buruk. Yang tampak enak, nyaman, tapi ujungnya justru membawa kepada ancaman dan kebinasaan. Karena itu betapa pentingnya kita untuk jangan salah pilih. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 ayat di Amsal. Pertama Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia atau Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Lalu Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. 2 ayat ini berbicara tentang jalan. Kita mulai dari yang pasal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Pesan hikmat dari Amsal ini membekali kita untuk menjalani siarah hidup selama ada di dunia ini. Untuk tidak mudah terkecoh atau salah memilih jalan yang kita anggap itu lurus, baik, mulus, dan tampaknya benar. Sesuai dengan kata jalan yang disangka orang lurus, kata lurus itu dari kata bahasa Ibrani yashar yang artinya straight, right, and smooth. Sebuah jalan yang lurus, yang tepat, sekaligus yang mulus. Tidak ada yang namanya gejolak-gejolak sampai kita bisa tersandung di sana. Mungkin juga tidak ada bebatuan yang melukai kaki kita. Tapi diingatkan wanti-wanti oleh kitab Amsal, yang disangka orang lurus, hati-hati, ujungnya menuju apa? Menuju maut. Memang pada saat kita menjalani sebuah jalan kehidupan yang lurus, kita tidak tahu ujungnya, dan memang pada dasarnya kita tidak tahu ujung dari perjalanan hidup kita, bukan? Dan ini yang menyebabkan iman berbicara dan betapa penting untuk kita berpegang pada keyakinan kita, yaitu bahwa kalau kita tidak tahu ujungnya itu menuju maut atau tidak menuju maut, maka kita perlu menjalaninya, tetapi dengan catatan jalani, jangan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan dalam Amsal 3. Akuilah Dia, Tuhan, dalam segala jalanmu, dalam segala tingkah lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Berarti dengan kata lain, 2 ayat dari Amsal ini mau mengingatkan kita untuk tidak salah pilih. Di dalam berjalan juga jangan salah pilih siapa yang menemani kita berjalan, dan juga jangan salah pilih cara kita menjalani hidup ini. Pesan dari 2 ayat tadi mau beritahu kepada kita bahwa ada jalan yang tampaknya lurus, tapi penuh akal bulus, tanpa tulus, maka berujung binasa. Jalan yang tampaknya lurus, bila dijalani penuh akal bulus, tanpa ketulusan akan berujung kebinasaan. Tapi ada pula jalan yang tampak berkelok, susah di awalnya, tapi bila dijalani dengan elok, tanpa kedok, dan berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Tahu, bahkan Dia tahu ujung jalannya seperti apa, maka ini akan berujung bukan binasa, tapi dewasa di dalam Tuhan. Karenanya di dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup, kita perlu peka dan minta pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk memilih jalan yang benar. Yang kedua, memilih dengan siapa kita berjalan. Yang ketiga, memilih dengan cara apa kita menjalaninya. Ketiga hal inilah yang patut menjadi pertimbangan dalam kita memilih. Bersama siapa kita berjalan, jalan apa yang kita pilih, dan dengan cara apa jalan itu kita lalui. Tuhan beri hikmat dan mohon Tuhan selalu menyertai kita. Berliku-liku jalan kehidupan kita bingung mau pilih yang mana, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa kepada kedewasaan dan kehidupan yang abadi. Tuhan mengasihi kita sekalian, jangan takut melangkah, melangkahlah bersama dengan Tuhan, pemandu hidup kita yang utama. Selamat berziarah, Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.